Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Awal Cerita, pada video kali ini saya akan menceritakan kisah kutukan untuk Ariel Sharon, Jenderal Israel pembantai rakyat Palestina, 8 tahun hidup koma dan membusuk. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Sebarkan walaupun satu ayat ke sesama saudara seiman. Sahabat channel Awal Cerita, masih ingatkah Ariel Sharon? Kisah kutukan untuk Ariel Sharon, Jenderal Israel pembantai rakyat Palestina ini hingga terbaring koma selama 8 tahun dan membusuk. Kini, sosok Ariel Sharon seolah kembali terngiang di memori umat Islam. Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tak bisa lepas dari konflik pendudukan Zionis terhadap tanah Palestina. Dalam beberapa hari ini, tangannya yang berlumuran darah anak-anak, perempuan, dan warga sipil Palestina lainnya kembali menjelma sebagai sebuah teror yang mengerikan. Jet-jet tempur dan pesawat tanpa awak meluncurkan roket yang menghantam pemukiman Palestina, hingga membuat lebih 100 warga Palestina meninggal dalam sepekan terakhir. Sosok Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban itu. Di panggung politik Timur Tengah dan internasional, Ariel Sharon yang bernama lengkap Ariel Scheinerman merupakan figur kontroversial. Sharon adalah seorang jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Ariel secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri pada Februari 2001. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki luka membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuh lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006 lalu, pertama kali ia dirawat di Rumah Sakit Hadassah di Yerusalem dan kemudian di Chaim Sheba Medical Center di Tel HaShomer. Menurut Komite Keuangan Knesset atau Parlemen Israel, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta US dollar atau setara 4,25 triliun rupiah. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Yael Bosem Levi kepada kantor berita Asosiasi Press kala itu. Saat itu usia Sharon memasuki 85 tahun, kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus-menerus seperti ini, Shlomo Segev, dokter senior yang merawatnya mengatakan, kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya seperti ini hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator dalam ruangan khusus di Rumah Sakit Tel HaShomer sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekadar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Besok atau Sabtu pekan lalu juga tidak ada upacara khusus. Semua orang telah melupakan dia, kata Ranan Gisin, bekas penasihat Sharon. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulan, terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Sharon yang akrab dipanggil Arik terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah. Berbagai media internasional mengabarkan bahwa ia sudah mati. Hal itu wajar saja karena setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006 oleh tim dokter saat itu di Rumah Sakit Hadassah. Keesokan harinya Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Pada hari ke-6, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar dengan cara mengurangi dosis obat anestesi. Ia pun kemudian bisa bernapas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respon terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya. Tetapi Sharon yang sudah berpindah rumah sakit juga tidak bangun. Meskipun keluarga sudah memperdengarkan alunan musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya seperti yang disarankan oleh dokter. Hari berganti pekan berganti bulan. Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah ke paru-paru, ke ginjal, ke dalam darah, begitu seterusnya.
Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburuk keadaan. Tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan 2 kabar tentang Sharon, yaitu kondisinya memperburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil, tapi tetap dalam keadaan koma. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, diisukan kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepada Sharon karena tindakan yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu, Sharon telah disiksa, dirantai tangan dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Tiada yang tahu akan derita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu kecuali asisten pribadi Sharon. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada khalayak di Israel pada tahun 2008. Khalayak di Israel telah menyiarkan berita tersebut, kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, seterusnya tersebar. Sahabat channel Awal Cerita, demikianlah kita saksikan keadaan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharon merupakan musuh Islam yang sangat kejam dan suka menumpahkan darah. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.